Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, sahabat solihah yang dirahmati Allah. Apa kabarnya hari ini? Apa kabar iman kita hari ini? Semoga senantiasa menapak maju. Apa kabar hati kita hari ini? Semoga bersih dari yang namanya kelabu. Sahabat solihah yang dirahmati Allah, jalan dakwah adalah jalan mulia. Setiap kita pasti ingin mendambakan yang namanya kemuliaan. Jalan dakwah adalah jalan yang bukan tanpa hambatan. Justru di jalan inilah para nabi dan rasul Allah, mereka diuji. Mereka diberikan berbagai macam ujian di dalam hidup mereka. Di jalan dakwah inilah Ibrahim diuji dengan dibakar. Di jalan dakwah pula Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Di jalan dakwah pula kita dapati Rasulullah Muhammad SAW diuji dengan berbagai macam ujian yang datang baik dari kaumnya atau bahkan dari keluarganya sendiri. Sahabat solihah yang dirahmati Allah, di jalan dakwah ini akan sulit ketika kita ingin mencari yang namanya kebaikan atau kebahagiaan yang hanya akan kita dapatkan secara instan. Di jalan dakwah ini justru akan banyak sekali ujian yang kita dapati. Justru di jalan dakwah ini pula akan menguji seberapa kuat dan seberapa tangguhnya kita menghadapi ujian tersebut. Apabila kita berpikir bahwa terlalu sulit dakwah yang kita lewati, terlalu banyak celaan yang kita dapatkan, terlalu sulit kita menghadapi umat yang saat ini begitu sulit untuk diajak berubah, baik berubah dalam hal yang paling kecil, ya, masalah ruhiyah saja, atau berubah dari taraf berpikir mereka dari yang dulunya berpikir bahwa kapitalisme, sekulerisme adalah jalan keluar terbaik untuk masalah hidup menuju Islam. Bukankah itu pula yang diajarkan oleh para nabi dan rasul? Mereka mengemban risalah Allah, mereka mengemban risalah Islam, mereka mengemban risalah dakwah ini dengan tanpa pamrih, dengan tanpa henti. Terbayangkah oleh kita ketika kemudian dulu Rasulullah SAW, ya, ketika beliau berdakwah kepada penduduk Makkah, ya, atau ketika beliau berdakwah kepada penduduk Madinah, ketika mendapati cobaan beliau berhenti. Bayangkan kalau kemudian dakwah itu terhenti sampai di situ saja. Akankah kebaikan Islam kita dapati seperti hari ini? Akankah kemuliaan kita sebagai seorang perempuan kita dapati seperti saat ini? Ketika dulu di masa jahiliyah mendapati bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Tapi ketika Islam datang, Allah mengangkat derajat para perempuan. Bahkan kemudian dalam sebuah hadis dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah. Para hamlu dakwah, sahabat solihah yang dirahmati Allah, jalan dakwah memang penuh ujian. Tapi akankah kita berhenti? Padahal justru Allah telah menjanjikan kemenangan. Allah menjanjikan kabar gembira. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada al-khair, ya, yang menyeru kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menyuruh orang berbuat ma'ruf, yang menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, ya, dan wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang orang untuk berbuat kemungkaran, ya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa yang beruntung itu? Hanya mereka yang menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dan mencegah orang berbuat mungkar. Siapa mereka? Orang yang berdakwah, orang yang care, orang yang peduli dengan apa-apa yang ada di sekitar mereka, ya. Kalau kemudian kita mendengar nyinyiran atau kita mendengar orang mencela kita, halah masih kecil aja ngomong dakwah, gitu ya. Halah ilmunya masih sedikit aja mau berdakwah. Ya, kenapa? Karena dakwah tidak dikhususkan untuk mereka yang menyebut diri mereka dewasa, besar, ilmunya banyak, tapi mereka tidak pernah berpikir untuk merubah kondisi. Apa gunanya kita kalau memiliki segudang ilmu, segudang prestasi, atau bahkan jabatan, tapi ketika mendapati kerusakan di depan mata, mereka diam, mereka bungkam dan berpikir bahwa yang penting bukan saya, bukan keluarga saya. No, tidak seperti itu, ya. Tapi mereka yang beruntung adalah orang yang mau peduli. Bukan sekedar peduli, mereka menyeru. Bukan sekedar mau menjadi pelaku kebenaran, tapi mereka mau menjadi penyeru kebenaran. Akankah kita mundur hanya karena ujian yang tidak sedikit ini? Bukankah mereka para pendahulu kita, Nabi dan Rasul, telah mencontohkan kita, bahkan taruhan nyawa sekalipun, ya, mereka mau menebus diri mereka, nyawa mereka dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kita yang berharap surganya Allah, yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, ketika diuji dengan sedikit ujian dakwah, kemudian kita merasa mundur dan ingin melepaskan diri.
sahabat solihah, masalah dan ujian hidup adalah teman di dalam kehidupan, akan terus ada sampai nanti, sampai akhir hayat kita. Dan itu bukan menjadi alasan untuk kita mundur. Pilihan hanya ada dua, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan ketika dia dibujuk, diberikan harta, tahta, dan wanita. Beliau mengatakan bahwa seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tak akan kulepaskan urusan ini sampai kemudian Allah menangkan aku atau aku binasa karenanya. Seharusnya lah kita sebagai muslim dan muslimah menjadi orang-orang yang meneladani Rasulullah, menjadikan itu sebagai teladan. Meskipun berat, tapi kita yakin ada kebaikan yang Allah janjikan di dalamnya. Sahabat solihah, tetap semangat meskipun banyak ujian, dan kita yakin bahwa kemenangan itu pasti semakin dekat. Dengan atau tanpa kita, kemenangan dan kegemilangan Islam akan datang. Pilihannya cuma dua, mau menjadi penonton atau pelaku. Semoga kita senantiasa Allah istiqomahkan hingga waktunya Allah katakan, ayo pulang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.